sekali wilayah Panjaitan Jakarta Timur 2 mengadakan apa? Yang di Panbes. Panbes kan pada saat itu udah harus bayar 25 atau 30 juta. Dan biaya Natal ini pun dibilang pesan dari kantor pribadi ini. Karena dibilang dari anggota. Sewaktu abang ini ke wilayah pernah kejadian. Ini sangat sering. Ada istri Panjaitan meninggal di Ciracas. Istri ini Panjaitan ini pembunuh. Ada anaknya 3 orang. Dan keluar dari pemakaman karena pulang ke rumah duka, masih keluar kami uangnya 3 juta lagi untuk biaya anaknya itu sekolah. Pada saat abang ini ke wilayah Jakarta Timur 2, Panjaitan Jakarta Timur 2 sebagai barometer Panjaitan Jabodetabek. Pesta Natal pun dan Natal pun tambah budaya. 3 kali boru Panjaitan kami kawinkan, tidak ada orang tuanya siapapun keluarga Jakarta ini. Beres. 80% masih dari bandara ke rumah duka. Ke rumah duka pakaian dinas. Terus 2014 terpilihlah abang ini jadi ketua umum Panjaitan Jabodetabek. Pak Kapten dari sini adalah satu-satunya pilot orang Batak yang pernah menjadi ketua umum Umuan Batak, satu-satunya, bahkan mungkin di dunia. Itu tentu saja tidak gampang ya, tidak gampang melaksanakan tugas sebagai pilotnya satu Umuan Batak dengan pilot pesawat. Kebetulan di sini sudah ada Pak Westerly Panjaitan yang begitu sosoknya berdekat dengan Pak Kapten dari Panjaitan selama ini dan mendampingi tugas-tugas Pak Kapten selama menjadi ketua Umuan Batak. Pak Westerly misalnya dulu pertama sekali ketua Umuan Batak di wilayah mana, Pak Kapten? Oke, terima kasih. Jadi sebelum ketua abang ini, sebelum ketua wilayah Jakarta Timur,
Kami berkenal tahun 1990. Dulu di Panjaitan itu Jakarta Timur satu wilayah. Setelah itu dibagi dua wilayah tahun 87. Jakarta Timur satu dan Jakarta Timur. Ya. Setelah terbentuk Jakarta Timur satu dan Timur dua, kebetulan kami satu wilayah dengan posisi di wilayah Jakarta Timur dua. Itu wilayah mana? Nah, wilayah Jakarta Timur dua dari Kalimalang sampai ke Jonggol. Ke Jonggol. Perbatasan dua di Cirata. Nah, terus Pada saat itu setelah ada pemekaran Jakarta Timur dua, setiap tahun kami wilayah Jakarta Timur dua mengadakan Natal wilayah. setiap tahun ya. Setiap tahun mengadakan Natal. Setelah keduanya Pak Tentarwis. Belum. Setiap tahun mengadakan Natal wilayah dengan kesepakatan kami kan Jakarta Timur dua ada 12 komisaris, 12 sektor. Setiap tahun berganti-ganti sektor menjadi tuan rumah atau panitia Natal. Nah, tahun 96 tibalah wilayah sektor Cimanggis panitia Natal. Disitulah saya berkenalan sama Abang P. Ini Abang P ini udah saya anggap abang kandung dan orang tua saya kandung. Setelah kami berkenalan orang ke Cimanggis, ketua apa itu namanya tuan rumah atau ketua panitia Natal. Jauh-jauh sebelumnya, sebelum Cimanggis ketua panitia, kami selalu susah cari dana. Kayak seperti mengamen, harus dikumpul berkeluarga dari anggota panitia dan ini jalan cukup susah. Dan bisa-bisa terakhir kami memotong itu dulu lombok menjadi supaya. Oh, gitu ya. Nanti malah komisaris Cimanggis jadi ketua panitia. Dan awalnya abang ini mengikuti apa tradisi. Pada saat itu sudah mendesak waktu mulai kami di rumah Kolonel Sopan di komplek Kodim yang di Kramat Jati. Abang inilah pada saat itu, kalau saya bilang bukan kita panitia begini, tapi moderator atau mediator lagi. Karena dari abang ini tidak ada uang ini yang berkumpul. Abang ini memutuskan, udahlah, jangan dipaksakan lagi uang dari keluarga ataupun apa itu anggota. Pokoknya semuanya harus datang ke sana. Nah, setelah itu masalah hiburan bagaimana? Jangan tanya hiburan sama saya. Nanti Panbers akan datang. Pertama sekali wilayah Jakarta Timur 2 mengadakan Natal yang di Panbers. Waktu itu di mana dibikin tempatnya? Di gereja Cijantung. Oh, di gereja ya. Dan biayanya saya bingung, mana ini biaya? Notabene dari kantong pribadinya. Dan biaya Natal ini pun kalau saya nggak salah 70% dari kantong pribadi ini. Kan dibilang dari anggota kumpulan panitia Jakarta. Nah, setelah itu saya dulu. Pantes kan pada saat itu udah harus bayar 25 atau 30 juta. Iya, tahun berapa? Tahun 96 ya? Oh, pantes ya. Kalau 25 30 juta. Iya, benar. Saya bingung dari mana itu. Tapi sukses ya. Setelah itu pembubaran panitia pertama sekali saya ke rumah abang ini di tempat. Oh, jadi pembubaran panitia dilaksanakan di rumah abang Ken. Ya. Di situ baru pertama sekali saya ketemu sama kakak. Kakak begitu kakak cantik banget. Betul hatinya lembut.
seperti ibu lah, seperti bagaimana seorang ibu. Ibu ya. Bagaimana ibu sih? Nggak pernah bagaimana pokoknya bagaimana seorang ibu. Waduh, udah saya tanya-tanya kiri kanan ini bukan memang jangan ini. Itu anak seorang pejabat pajak. Tapi hatinya begitu seorang ibu. Setelah itu setelah selesai itu barang dia, abang ini selalu koordinasi. Nah, tibalah saatnya tahun 2014. Terpilihlah abangku yang kusayangi ini ketua wilayah Padura Jakarta Timur 2014. Saya langsung diangkat jadi wakilnya. Wakil ketua. Saya jadi wakilnya. Wakil ketua ya. Wakil ketua. Saya bingung kok bisa jadi ketua. Nanti aku terbang. Saya tanya, bagaimana Bang? Jangan pikir apa-apa pokoknya kerjakan, laksanakan tugas. Saya begitu lagi juga sadar ya, jangan pikir uang. Semua jalan. Sewaktu abang ini ke wilayah pernah kejadian ini sangat sedih. Ada istri Panjaitan meninggal di Ciracas. Sangat sedih karena kalau sudah sangat sedih. Ini istri Panjaitan orang timur. Panjaitan meninggal. Ini pekerjaannya memulung. Panjaitan ini. Istri ini Panjaitan ini pemulung. Ada anaknya 3 orang. Pada itu kelas 3 SMP nomor paling besar. Sudah ada handphone kan, saya SMS sudah ada ya kalau saya. Bang, ketua begini kejadian ini. Terus saya merasanya enggak seperti kok. Di mana kejadiannya? Di komisaris Ciracas. Keadaan ekonomi begini Bang, pemulung. Sekarang saya sudah dari rumahnya apa itu dari plastik. Laksanakan, urus dengan baik, jangan pikirin lagi. Saya masih di Australia, besok pagi jam 8 saya sudah di Indonesia. Coba, kalau saya sampai ke komisaris Ciracas, saat itu masih Agus. Terus saya bilang, jangan takut. Abang kita bilang jangan takut. Urus ini kamu segala macam sampai segala-galanya kalau itu udah habis 4 juta. Itu baru pertama sekali kejadian sama kejadian bulan Mata. Kejadian sekarang sedih. Atau mungkin pernah ada kejadian seperti itu tapi tidak ada. Kalau itu sih jangan ceritakan kalau itu sebelum abang ini ke wilayah, karena saya sebelumnya tahun 86 sudah jadi pengurus. Udah sangat sering. Tapi pernah ada yang bilang sama saya tolong talangin dulu. Saya talangin sampai hari ini belum kembali uang itu. Gitu loh ya. Ini yang bilang talangin ini kalau sawitnya berapa hektar. Ya. Terus datanglah bagi jam 8 dari di bandara. Telepon saya sudah bandara pakai seragam kapten. Yang tadi supir. Saya itu. Begini, kami udah sekumpulin pengurus sekarang. Datang ketua kita. Melayat istilahnya langsung ya? Iya. Langsung dari bandara Soekarno-Hatta langsung ke rumah duka. Melayat dan udah sekali sudah bang. Begitu saya lihat tatap abang ini udah mungkin udah mengerti. Oh ya jajan. Nah setelah itu kami letakkan lagi ini ke Pondok Rango. Pulang ke Pondok Rango tahu kan masih abang ini masih tunggu di rumah duka. Jangan kalian pulang nanti sebelum datang di sini. Kita keluar dari pemakaman, kalian pulang ke rumah duka. Masih keluar abang ini uangnya 3 juta lagi untuk biaya anaknya itu kalau bilang jangan dari saya, dari
Panjaitan Jabodetabek. Pertama sekali saya sangat. Ya. Terus kedua, pernah saya pulang dari gereja, naik angkot dari Cililitan ini, tiba di kampung Barata malam ini, kami sekarang sudah ada seorang orang tergeletak di jalan itu. Tergeletak, orang udah berkerumun. Saya tuh tidak KTP-nya dibuka, Panjaitan, namanya Lukman Panjaitan. Karena saya tersentuh hati, saya juga banyak saya bilang kami angkatlah ini yang sakit ini ke jalan ini. Oh, kondisi masih sakit ya? Kondisi sakit. Terus pada saya telepon abang ini, bang begini keadaan, bawa ke rumah sakit Polri. Bagaimana jaminan? Jangan apa-apa, bawa ke rumah sakit Polri. Nanti sampai di rumah sakit Polri telepon saya. Saya bawa ke rumah sakit Polri. Polri telepon. Abang ini terima. Kondisi pada saat itu di mana? Udah di mana? Di kalau nggak salah saya di Hong Kong. Ya. Yang sakit itu gede. Terus saya kasih ini sama ke apa tuh sakit. Ini abang saya masih terdonasi di Hong Kong, terbang ini jaminannya. Urus sampai bagus. Diurus sampai sehat 2 minggu di rumah sakit. Saya sendiri biaya di rumah sakit kan. Itu uang biaya 7 juta. Setelah sembuh, saya telepon udah sembuh bang. Jangan pulang dulu. Terus bagaimana Pak? Tunggu saya. Saya bawa ke ini ke rumah makan di rumah sakit Polri itu di mana Polri kan pas kepentingan. Langsung dari bandar ya. Sudah bagaimana? Itu apa kasusnya seperti kami. Berapa ya? 7 juta. Oh, kalau saya tahu apa itu kartu kredit pada kerja, kartu kredit. Terus abang ini langsung bicara sama yang ini sakit. Kamu harus pulang ke kampung. Karena dia kan jualan koran, kita menjual koran di dekat bulan malam ini. Pulang kampung. Kasih lagi uang 7 juta modalnya. Kamu berternak di kampung. Oh iya. Sekarang dia sehat. Dan ada perkembangan apa itu? Oh. Oke. Nah, mantap. Kami dengar ceritanya dari keluarganya yang membuat di sini saya itu bahasa Sukses ya. betul lah. Iya. Luar biasa. Memang itu. Terus setelah itu 1 tahun itu ya tahun 2014 terpilihlah abang ini yang saya miliki itu bensin Jabodetabek. Jadi ceritanya tadi itu kejadian tadi itu masih posisinya bersetua wilayah masih kota biasa. Sudah ke wilayah bang ini. Abang ini kan ke wilayah dari 2008 sampai 2014, 2009, 2010, 2004 sampai 2010, 2004 sampai 2010. Kalau bisa 10 periode, yang kita menginginkan. Pada apabila ke wilayah Jakarta Timur 2, belum sebenarnya gitu ya. Konsolidasi Jakarta Timur 2 selain abang yang kakak itulah yang membentuk arisan penduduk Jakarta Timur. Kakak itu supaya ketemu sejak sekali berganti-ganti rumah. Supaya tahu semuanya rumah kakak itu bergerak. Kalau biaya kalau dia makan jangan kirim biaya makan. Kakak itu bawa biaya makan. Setiap arisan. Aduh, enak ya. Kakak itu memang kakak usaha. Nah, kalau bisa sampai 7 periode, abang ini pasti beres sengaja. Berarti memang maksimal 10 periode ganti. Dan pada saat itu abang ini yang bawa pengurus Jakarta Timur 2 retret ke puncak.
3 kali tanpa biaya, tanpa dipungut biaya. Iya kan? 3 kali tanpa dipungut biaya. Pesta Natal pun dan Natal pun tanpa dipungut biaya. 6 tahun, 6 tahun ya. Satu periode 3 tahun. Ya, 6 tahun tanpa pernah dipungut biaya. Jangan di sini bayar, oleh semua Jakarta Banyak Timur 2 pasti harus dapat. Yang saya semua ini. Oh, ini gratis semuanya. Pakai sarung. Pakai sarung. Pakai sepatu bola. Kami sudah puncak. Pakai daster. Pakai daster. Istri pertama sekali kami pakai daster. Istri masing-masing main bola. Main bola ya. Main bola kan? Pada saat itu Dengan ini hadiah ada. Dari kantong kakak itu uang dari kantong kakak itu semuanya. Udah ada kali 4 kali retret tanpa biaya dari anggota. bahkan dapat hadiah dari Ya sekitar 30 orang lah ini ya. Iya. 30 orang. pengurus lah istilahnya. Pengurus orang. Hmm. Nah setelah itu karena hanya 2 periode tahun 2010 selesai abang ini. Terus 2014 terpilihlah abang ini jadi ketua umum panitia Sejabodetabek. Ya. Itu pemilihan itu aklamasi tanpa ada saingan. Aklamasi itu pemilihan itu. Pokoknya ditunjuk. Nggak ada yang bilang jangan. Semua bilang tetap. Kalau tetap Kapten Darus, ya udah. Iya. Dan maaf, kembali ke belakang pada saat abang ini ketua Jakarta Timur 2, Pendeta Jakarta Timur 2 sebagai barometer panitia Jabodetabek. Yang sering kor, kalau kami kan bersama tahun di Senayan, kami kor di sana dengan kostum yang gratis. Iya. Kostum gratis. Iya. Satu-satunya ya. Ya, satu-satunya wilayah yang bisa memandangkan kor di pesta Natal hanya Jakarta. Pesta tahun tidak Jakarta. Dan setelah waktu abang ini lagi ketua wilayah Jakarta Timur 2, Jakarta Timur 2 di Jabodetabek bisa sebagai barometer baik adat istiadat semua kekompakan. Pokoknya kalau Jakarta Timur 2 udahlah. Ya guys, dari sebenarnya waktu itu ya. Oke, mungkin ada yang lain, misalnya di ulang adat, misalnya apa pernah mungkin ada bentuk suatu sesuatu anak dari pendeta misalnya mau menikah, jadi tidak ada biaya misalnya dan Oh, 3 kali. 3 kali ya. 3 kali. 3 kali baru panjaitan kami kawinkan, tidak ada orang tuanya siapapun keluarga Jakarta ini. Ya. Beres. Gedung, tahu nggak? Bukan gedung menengah. Ya. Yang 1.500 kursi. Ya. Dan tidak pernah saya lihat, maaf ya, kalau kakak itu mengerti. Kalau nggak pernah ya. 3 kali ya. 3 kali. Menikahkan putri. guru pendidikan ya. Guru pendidikan. Itu modelnya seperti apa itu? Apakah si guru pendidikan ini datang ke Pemuan atau bagaimana? Datang ke Pemuan. Awalnya karena dia tinggal di daerah Jakarta Timur 2, ada yang dia nanya di mana sih keluarga panitia di sini. Terus ada yang mengenal dibawa ke kami. Setelah kami lihat KTP-nya yang pendidikan, kami tidak tanya lagi guru pendidikan dari mana. Ya, oh di pendeta. Berarti guru pendidikan. Sekarang sukses dia keluar. Iya ya. Sukses. Oke, sekarang lanjut kita ke Jabodetabek. Setelah terpilih menjadi Tahun 2014 tahun ketua umum ketua umum pendidikan Jabodetabek secara aklamasi. Terus apakah Pak Westerlin juga Saya jadi pengurus DKI? Saya langsung sekjennya. Sekjen. Nah di sini apa repot? Abang itu kan masih terbang. Sama seperti waktu di Jakarta Timur tadi. Dimanapun abang ini, kan abang ini bukan penerbangan dalam negeri. Iya. Antar benua lah. Iya. Dimanapun abang ini sedang komunikasi dengan saya. Kadang-kadang saya masih tidur. Udah telepon dari abang. Pasti saya kan. Bagaimana keadaan? Selain bertanya.
begitu diangkat abang ini dilantik bulan Januari ketua Jabodetabek, saya jadi sekjennya. Pertama sekali rapat pengurus Jabodetabek di rumah langsung dibilang sekarang supaya ada operasional sekjen kita gelas sebuah motor langsung di motor bulan 2 itu motor sudah ada. Bulan 2 atas nama langsung dari kantor kakak itu uangnya dari kantor diserah terima kan ini supaya operasional sekjennya. Dan itu belum pernah terjadi juga di sampai sekarang belum pernah sampai sekarang kita yang kita tahu sampai sekarang kan jujur memang tapi abang ini tidak pernah bilang sama saya jangan dulu biaya ada selalu jujur tuh bilang setelah saya operasi terutama yang meninggal ke Tangerang, ke Depok gitu ya. Kalau abang ini kadang-kadang memang abang ini tidak selalu di Jakarta. Kalau abang ini misalnya kapan pengukuran besok dari bandara langsung ke sini, dari bandara langsung ke rumah duka. Pernah ketemu sama Jenderal Sintok di rumah duka. Sama Jenderal Sintok masih dinas. Kok di sini kita hanya abang ini yang bisa saya laksanakan. Saya tidak bisa apa-apanya ini. Selalu abang ini selalu kalau saya bilang 80% masih dari bandara ke rumah duka pakaian dinas. Ya karena memang pulang kerja. Kalau orang lain saya rasa udahlah saya tidur dulu lah. Sudah ada yang ngurus itu ya. Begitu. Yang ininya lagi yang enaknya sebelum abang ini di situ kakak di situ. Jadi kalau ibu itu sudah setiap ada kegiatan terutama duka kakak itu pasti itu. Misalnya kalau orang kan makan aja malam ini kakak itu besok pagi ngurus di situ. Ini Pak Kapten Darus apa memang begitu ada kabar dari sekjennya mengatakan ada duga kalau langsung dilaporkan ke ibu sehingga ibu ke sana tahu? Iya. Siapa aja yang duluan dapat informasi? Gitu ya. Dan terutama sekali memang adik Angginiba yang mendampingi. Iya. Setiap ada acara itu. Terutama kalau ada duga ya. Istri saya maksud abang ini. Istri saya. Ada temannya dia. Disitulah saya sangat minta abang ini dan kalau saya lihat ya buahnya pun sudah terima hasilnya. Guru kami 2 orang, S2 dari Belanda 1 dan Singapura 1 dan dua-duanya terbaik. Itulah berkat dari Tuhan kepada dan setelah 2017 kan diberikan 3 tahun nggak bisa 2 periode gitu. Nggak bisa 2 periode ya? Kalau bisa 2 periode satu periode pasti lanjut ya. Cuma 1 periode itu peraturan dari pembuat pendidikan ya, 1 periode ganti. Tidak bisa. Kami mengeluh kadang nggak bisa lagi. Gitu loh. Nah sampai setelah abang ini tidak ketua umum lagi. Drop lagi pembuat pendidikan. Jangan-jangan ketua umum itu tidak pernah dalam 1 tahun paling siapa orang yang meninggal dia datang. Kalau ada pesta kawin, pesta pernikahan, kemudian baru dia datang. Kalau abang ini di rumah apapun pesta kawin itu pakai tenda apapun, mudah-mudahan ada kapten dari berikutnya di keluarga Bali. Mudah-mudahan ada kapten dari berikutnya di Bali yang benar-benar memberikan perhatian itu semuanya. Bukan hanya perhatian, jiwa raga jadi
Oke, sekarang untuk Pak Kapten Darwis sendiri, apa yang membuat Kapten Darwis itu begitu tertarik untuk misalnya berbaur dengan Hubungan Marga? Karena banyak juga tokoh-tokoh orang Batak ini enggan bergabung dengan keluarga. Apalagi seorang pilot penjara, nah, saya pikir banyak seorang kapten pilot ya bergabung dengan. Tapi ini kapten kita ini malah jadi ketua Hubungan Marga ya. Kira-kira apa yang menarik menurut Pak Kapten Darwis sendiri Hubungan Marga ini? Sehingga Pak Kapten mau memberikan perhatian langsung misalnya ke Hubungan Marga ini. Saya kira ada kata-kata berbuatlah yang terbaik selama kau masih hidup. Berbuatlah yang terbaik selama masih hidup. Itulah kuncinya. Dan yang pertama itu adalah Hubungan Marga karena itu diri kita. Betul. Betul. Jadi itu alasan utama. Ya. Jadi itu yang utama kita pegang. Kemudian yang mungkin juga sebagai bahan juga, tentu kita banyak juga mempelajari. Begitu banyak orang-orang hebat, orang-orang kaya, tapi hanya melihat orang kaya. Dia tidak melihat yang rakyat-rakyat bersama kita ini di bawah. Padahal justru sentuhan itu paling berharga buat saudara-saudara kita yang bersama kita di bawah. Kalau orang yang orang kaya sana semua berpesta, kami sering kalau berpesta, dan kalau saya datang jadi fansnya mereka, kemudian kami berdua ke Lapo. Tetapi yang saya mau adalah sepanjang hidup kita, kalau memang Tuhan ngasih izin, berikanlah sentuhan-sentuhan itu. Buat orang yang benar-benar membutuhkan. Misalnya, bayangkan bagaimana saudara kita ada di apa itu tadi pakai apa itu pakai tenda-tenda itu. Oh iya, bangun dulu itu ya. Ya dulu saya datang dengan pakaian kapten. Kemudian saya peluk, kan terhormat ya. Terangkat ya. Nah, kira-kira gitu. Kalau kapten lakukan itu seorang jenderal mungkin nggak? Oh, biasa-biasa aja. Justru itulah saya kutip kata-kata Jenderal Sintong. Ya. Yang saya tahu dan gitu, seorang pilot itu kan kerjanya mewah, kerjanya masuk keluar hotel segala macam. Jadi Ya, iya. Tapi kalau kau hadir ya di tempat ini, jam 2 pagi pun kau hadir. Ya saya bingung. Jangan kau nggak pilot kau? Sampai begitu ya? Jangan kau nggak pilot kau Pak? Kata Amang Jenderal Sintong sama Jenderal Luhut. Saya bilang saya juga nggak tahu. Saya pilot atau nggak tahu juga. Hanya Tuhan yang ngasih tahu. Kalau saya pilot pas saya dulu pesawat, baru saya tahu saya pilot. Tapi di luar itu saya nggak merasa saya pilot. Ya udah betul kau yang betul. Kami udah lewat. Masa kami udah lewat. Seperti yang kau begini. Jadi Pak Kapten, kan kebanyakan tokoh-tokoh ini misalnya menjadi aktif di suatu Hubungan Marga setelah dia jadi ketua kan gitu ya. Setelah dia jadi mungkin penasehat atau segala macam itu belum tentu. Tapi kalau sudah dijadikan ketua mungkin saya kira aktif lah gitu ya. Saya kita Pak Kapten sendiri kan belum jadi pengurus pun sudah aktif di Hubungan Marga. Betul. Nah, setelah aktif, apakah memang Pak Kapten itu pernah berpikir untuk menjadi ketua Hubungan Marga itu? Sebetulnya saya tidak pernah berpikir ke arah sana. Saya hanya berpikir apa yang saya bisa lakukan itu akadomat tubur. Selagi masih ada waktu. Selagi masih ada waktu. Hanya Tuhan yang tahu umur kita. Iya. Hanya itu aja. Apa yang terpikir. Jadi harapanku juga kepada pengurus sekarang, janganlah kita kena distorsi. Janganlah kita kena suatu pemikiran-pemikiran bahwa ini adalah kemuliaan. Ya. Saya jadi ketua adalah kemuliaan, adalah kehormatan, Tanpa perbuatan. ya, tanpa perbuatan. Padahal kemudian itu kita dapat setelah perbuatannya itu ada. Setelah perbuatannya ada. Iya.
berikanlah sentuhan-sentuhan kepada mereka. Jadi artinya janganlah hanya ketua aja, tapi benar-benar melakukan ketuamu sebagai pengayom untuk hubungan. Nah, salah satunya saya aja sekarang beliau ini tahu penasehat, tapi saya tidak pernah mau dianggap penasehat. Ya, jangan saya begitu. Saya bilang sama Pak Trimedi, saya jangan penasehat. Sampai setengah mati beliau undang saya, mengajak saya untuk jadi penasehat. Karena saya tahu apabila kita jadi penasehat ada satu konotasinya, kepingin dihormati, kepingin jadi tempat terhormat, kepingin jadi ini, kepingin buat apa? Kalau tidak menyentuh rakyat. Iya. Kalau jadi penasehat tentukanlah sikap itu kepada rakyat. Iya. Harusnya begitu. Menurut pandangan saya. Bukan saya yang tahu, orang lain yang tahu. Oh, dia ketua kami dulu. Oh, dia ketua kami dulu. Bukan saya bilang, saya penasehat loh. Saya bukan tipikal itu. Coba, puji Tuhan, saya sampai ke tebing, kemana. Begitu ada nama, kemarin ada amang siapa tuh cerita, wah, begitu dengar nama Kapten Darus semua bahagia, senang dengarnya. Justru itu membuat kebahagiaan yang amat sangat. Ya, bukan, oh dia penasehat. Enggak. Jadi juga peringatan, bukan peringatan, mengingatkan kawan-kawan yang sudah penasehat, marilah kita berbuat untuk rakyat, keluarga, ya, hidup ini tidak panjang. Ya. Jangan kita nanti udah selesai, maaf, beribu maaf, ya, banyak saudara-saudara kita jenderal-jenderal atau apa, ya kan? Begitu selesai dia pensiun, ya habis kejeneralannya, habis juga ketuanya, karena nggak pernah menyentuh Iya. bawah ini. Nah, tapi kalau kita ya, puji Tuhan, saya kemana-mana, ya, nggak kemana semuanya yang ibu-ibu, apalagi yang teriak, mau foto sama Kapten, mau foto sama Panjaitan, mau foto sama Panjaitan. Ya, beliau lihat, saya sendiri bingung, nggak kenal, tapi datang mau foto sama apa? Nah, itulah artinya sentuhan itu dapat. Iya. Kira-kira gitu. Jadi jangan terlalu kita terhadap apa namanya itu posisi itu jangan. Jadi artinya Pak Kapten, buat apa posisi itu bagi Anda kalau nggak berbuat? Ya. Apalagi misalnya di hubungan marga ya, Ya. istilahnya enggak, yang namanya penasehat dan itu pasti orang-orang tertentu Ya. yang memiliki. Betul. Tapi apa artinya kalau nggak memberikan? Betul sekali. Ini saya absolutely bilang, betul sekali. Buat apa dia? Dulu mantan dirjen dia, dulu dia mantan ini, mantan pejabat. Tapi menyentuh rakyat tidak pernah, menyapa kita pun tidak. Buat apa? Sementara kalau menurut Pak Kapten sendiri memang menjadi ketua umum market harus benar-benar menyentuh rakyat. Harus. Banyak dipilih karena dia ex jenderal, cocok lah ini, dia ex ini, ex dirjen ini, cocok lah ini, ex ini. Tapi tetap tidak berbuat juga. Saya juga tidak tahu. Hanya karena jabatannya itu aja makanya dihormati itu jadi ketua. Betul. Pengakuannya. Janganlah begitu. Mumpung masih ada hidup ini. Iya. Kita nggak tahu. Ya begitu ya. Hidup ini kan kita nggak tahu. Iya. Ya kan? Selagi ada waktu lakukan. Selagi ada waktu lakukanlah dengan Dan baik. hubungan market itu kan diri kita. Betul. Betul. Lain di organisasi lain misalnya kalau hubungan market itu memang diri kita. Betul. Jadi apa yang kita berikan juga ke anggota market itu pasti memberikan ke diri kita juga. Untung beliau nggak jadi ketua ini. Ya. Harusnya jadi ketua ini. Harusnya jadi ketua ini. Karena cara pandangannya udah cocok ini. Ya. Oke. Luar biasa sekali ya. Oke. Terima kasih banyak. Pak Kapten Darwis, kita tadi sudah dengarkan sendiri bagaimana pengakuan dari orang terdekatnya Pak Kapten Darwis, Pak Westerling yang mengenal benar bagaimana Pak Kapten Darwis ini masa-masa ketika menjadi ketua Hubungan Marga dan sekaligus masih aktif terbang, tapi bisa benar-benar memanage waktunya, berbagi waktu dengan organisasi dan profesinya. Dan tadi kita dengarkan juga beliau berharap supaya kedua-kedua Hubungan Marga berbuatlah, jangan hanya untuk
numpang nama jadi ketua tapi tidak ada perbuatan apa-apa. Dan maaf kepada semua ketua-ketua pemuda marga, kita juga berharap supaya benar-benar jadilah ketua umum pengayom keluarga hubungan itu. Jangan hanya menjadi ketua tanpa perbuatan apa. Amin. Amin. Horas Ams TV.